Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi Design Thinking, yaitu dengan dosen Budila Rahmawati. Di sini kelompok kami ada Muhammad Dafal Fatih dengan NPM 211214019. Itu saya sendiri. Di sini saya akan menerangkan tentang problem statement. Kenapa UMKM sulit melakukan digitalisasi? Problem statementnya yang pertama why, kenapa UMKM sulit melakukan pemasaran melalui digital marketing? Yang pertama karena terkendala biaya yang dianggap mahal, kemudian dianggap terlalu buang-buang waktu atau tidak pasti, kurangnya pengetahuan tentang teknologi di masa ini. Kemudian problem statementnya, yaitu siapa sajakah mereka yang sulitan dalam melakukan digital marketing? Yang pertama ada tukang sayur, ada tukang somai, ada tukang getuk, ada swalayan, ada penjual rempah, ada penjual mainan anak, ada penjual buah-buahan, ada penjual jajanan tradisional, ada tukang laundry, dan ada apotek. Itu problem statementnya, apa sih yang mengakibatkan mereka ketika mereka tidak masuk digital marketing? Ada krisis ekonomi keluarga, tertinggal oleh zaman, kurangnya inovasi, tidak dapat menjangkau konsumen secara luas, tidak berkembang, semakin tingginya angka kemiskinan, kerugian yang signifikan, hingga berakhir dengan gulung tikar. Problem statementnya selanjutnya adalah when, kapankah itu? Di zaman yang serba digital, di saat konsumen lebih suka berbelanja dari rumah, di saat pandemi COVID melanda, di saat produk kalah saing, di saat UMKM tidak dapat menganalisis target pasar. Problem statement yang selanjutnya adalah where. Di mana sih? Itu di daerah yang tidak terjamah oleh sinyal dan teknologi, dan mereka yang faktor usianya yang tidak relevan dengan zaman, UMKM tidak mau berinovatif. Problem statement selanjutnya adalah how. Mereka memiliki perspektif yang buruk terhadap teknologi, mereka sulit beradaptasi dengan teknologi lokasi yang tidak memadai, hanya ingin berproses yang instan. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian empathy map. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jember Akbar Pretno dengan MPM 2112140011. Langsung saja. Di empathy map itu ada beberapa faktor, itu think and feel, hear, see, say and do, pain dan gain. Yang pertama itu hear. Hear itu terdiri dari 3 faktor. Belum ada lapak, kurang paham. Ulang aja. Nanti gua kata itu. Langsung enggak usah. Yang pertama itu udah. Yang pertama itu ada bagian hear. Di bagian hear itu terdapat 3 faktor. Yang pertama belum ada lapak, kedua kurang paham, lalu yang ketiga ada YouTube. Lalu di bagian think and feel ada 3 faktor juga. Yang pertama kurang pelanggan atau sepi, yang keduanya sudah dicoba atau kurang paham, yang ketiga takut rugi atau tidak sesuai ekspektasi. Lalu ada bagian C. Pertama ada UMKM saat ini sedang terpuruk atau sepi, yang kedua ada kurang tertarik atau belum pasti, dan yang ketiga lebih memilih berbelanja online. Dan berikutnya ada say and do. Yang pertama konsisten mengikuti zaman, yang kedua hemat irit untuk kebutuhan, dan yang ketiga kerja sampingan dibantu istri dan anak. Lalu masuk ke bagian pain. Pain ini terdapat 3 faktor juga, yaitu harus memikirkan orang kecil, jangan salah tangkap, dan takut akan coba-coba. Lalu yang bagian gain, terus berkembang maju, dan sosialisasi gratis. Ya baik, saya Rede Priyan Saputra, NPM 2112140001, akan menjelaskan tentang prototipe kami, yaitu ranahnya untuk UMKM sayur, yang penjual sayur. Kenapa? Karena yang memang paling merasa dari hasil wawancara kami adalah pedagang sayur. Nah, untuk prototipenya seperti ini, teman-teman bisa melihat di sini nanti bakal ada website, yaitu namanya tentang Go Vegetable, dengan tagline sehat. Dan di sini kawan-kawan bisa nulis nama, email, dan password, tanggal lahir, dan lalu bisa langsung sign up
Dan yang kedua, bisa melakukan loginnya di halaman website Gov-nya dan langsung skin up kembali. Dan untuk kawan-kawan yang memang lupa dengan passwordnya, bisa dilakukan dengan solusi menaruh email yang pernah terdaftar, karena nanti akan dilanjutkan dengan email verifikasi, dan di situ teman-teman bisa merubah kata sandinya atau passwordnya yang memang sekiranya lupa. Nah, di dalam itu akan ada seperti ini berandanya. Nah, di sini adalah tentang sayur-sayuran, dan juga ada seperti kol, brokoli, dan juga ada cabai dan tomat, ada, dan sayur-sayur lain pun ada. Yang selanjutnya di dalamnya akan ada produk dan juga lokasi-lokasi yang nanti teman-teman bisa juga mengaksesnya. Nah, di situ ada kol dengan harganya 5.000 per kilo, dan brokoli 30.000 per kilo, tomat 23.000 per kilo, sawi 3.000 per kilo. Nah, di sini harganya pun terjangkau dan berani bersaing. Jadi UMKM yang pedagang sayuran pun tidak khawatir ketika memang pelanggannya sepi. Untuk kualitas itu masih terjamin dan higienis pastinya. Dan untuk packaging pun sangat terjaga. Nah, selanjutnya itu ada di mana ada jasa kurir. Di sekitaran Bandar Lampung untuk kurirnya adalah dengan biaya 3.500 per kilometer. Nah, maksimal free-nya untuk 1 kilometer. Artinya jika teman-teman atau konsumen ingin berbelanja dan jarak tempuh dari tempat lokasi ke rumahnya 1 kilo, artinya tidak perlu membayar jasa kurirnya. Nah, untuk di luar Bandar Lampung, ya seperti Lampung Selatan dan juga sejenisnya, itu dengan biayanya 5.000 per kilometer. Kenapa harganya lebih mahal? Karena memang ini jarak tempuhnya memang lumayan. Dan juga ada estimasi ke Pulau Jawa atau kargonya. Dan UMKM pun tidak hanya bisa berjualan di daerah di Provinsi Lampung saja, tapi juga bisa keluar. Artinya bisa berekspansi ke luar-luar daerah untuk agar pendapatannya lebih banyak lagi, dan juga perekonomian dari UMKM pun bakal melesat laju. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan bahwa untuk presentasi kami mengenai problem statement, empathy map, dan juga prototipe kami. Semoga teman-teman bisa menjadi terinspirasi untuk melakukan proyek-proyeknya dan juga menjadi bahan acuannya. Dan untuk Bu Lila, terima kasih untuk tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.